Secara historis, nama atau nomenklatur Dinas Pertanian sepanjang berdirinya senantiasa mengalami perubahan sesuai dengan situasi dan political will pemerintahan saat itu. Sebelum masa reformasi Dinas Pertanian berdiri sendiri, Lembaga Kementerian Kemakmuran yang mengurusi pertanian pada tahun 1957 yang dipimpin oleh Martin Edward Lewis. Berkembangnya waktu, nomenklatur berubah menjadi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dipimpin oleh Insinyur Makmur Suryo Negoro. Sampai sekarang, nomenklaturnya masih dengan sebutan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, yang dipimpin oleh Insinyur Florentinus Anum, MSI. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 115 Tahun 2016. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat terletak di Jalan Ali Anyang Nomor 17 Pontianak, memiliki areal kantor plus sarana pendukung dengan luas sekitar 2.832 meter persegi. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas dan fungsi sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Barat, yakni membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pertanian, tanaman pangan, dan hortikultura sesuai ketentuan perundang-undangan. Kepala dinas mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan dinas di bidang pertanian, tanaman pangan, dan hortikultura sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai Pergub nomor 115 tahun 2016. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat mempunyai 4 bidang dan 1 sekretariat. Yang pertama, bidang tanaman pangan. Nah, ini dalam kegiatan-kegiatan pengembangan tanaman pangan dan palawija, kemudian pengembangan sarana produksi pasca panen, ini sangat penting dalam pembangunan pertanian. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan dalam pengembangan tanaman pangan, ya, khususnya padi dan palawija ini terus kita kembangkan. Kemudian di samping kita mengembangkan dalam bentuk intensifikasi pertanian, juga kita selalu meningkatkan produktivitas. Nah, kemudian untuk mendukung kegiatan pengembangan tanaman pangan ini, termasuk juga tanaman hortikultura, kita di backup dengan adanya penyediaan sarana dan prasarana pertanian, termasuk infrastruktur pertanian. Nah, ini di bidang PSP yang mempunyai fungsi, ya, dalam rangka mengintensifkan kegiatan pembangunan sarana prasarana dan infrastruktur pertanian, juga dalam rangka kita meningkatkan produktivitas, ya, dan produksi dari hasil pertanian kita secara umum di Provinsi Kalimantan Barat ini. Kemudian bidang hortikultura ini diantaranya seperti cabai, ya, kemudian bawang, kemudian beberapa tanaman-tanaman biofarmaka, ya. Ini sebenarnya yang harus kita kembangkan ke depan. Nah, ini selalu aja kita kekurangan. Oleh karena itu di bidang ini terus kita tingkatkan supaya memang kita nanti ke depan ini bisa swasembada di bidang pengembangan hortikultura di Provinsi Kalimantan Barat ini. Nah, kemudian kesemuanya ini dalam rangka kita memberikan motivasi, kemudian meningkatkan semangat dari para petani kita dan kelompok-kelompok tani di lapangan. Tentu kita mempunyai tenaga-tenaga penyuluh yang fungsinya adalah untuk memotivasi, kemudian transfer teknologi dalam rangka meningkatkan keterampilan para petani kita, sekaligus juga menyampaikan edukasi dalam rangka meningkatkan juga produktivitas, ya, efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan pertanian di lapangan. Oleh karena itu, bagaimana kita sekarang ini meningkatkan efektivitas dan efisiensi semua kegiatan, ya, yang di lapangan ini yang dibiayai oleh anggaran baik itu APBN dan APBD yang betul-betul bisa memberikan manfaat langsung
dalam rangka meningkatkan produktivitas dan produksi pertanian di semua sektor pertanian di Kalimantan Barat ini. Kemudian dalam rangka kita mendukung kegiatan pembangunan pertanian Provinsi Kalimantan Barat, ya kita ada 5 UPT yang secara teknis berfungsi dalam upaya melaksanakan tugas-tugas di lapangan ya dalam membantu meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian di Kalimantan Barat ini. Jadi sesuai dengan visi dan misi ya Pak Gubernur Kalimantan Barat, bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan para petani kita itu satu ya, yang dilihat dari sebenarnya nilai tukar petaninya, NTP ya, NTP petani kita di Kalimantan Barat. Kemudian kedua juga indikatornya adalah tingkat produksi ya, produktivitas dari para petani kita. Dan ini terus kita lakukan ya setiap tahun dan tidak ada masalah ya, terus kita tingkatkan bagaimana kita betul-betul dalam membuat perencanaan ya kegiatan-kegiatan yang ada di Dinas Pertanian ini bersama dengan UPT-UPT yang ada selalu bersinergi, berkoordinasi untuk mencapai visi dan misi dari pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Barat ini. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalimantan Barat terletak di Jalan Ali Anyang Gang Kurnia nomor 127C Pontianak. Luas bangunan gedung kantor UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah seluas 200 meter persegi. UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat mempunyai program, yaitu pemantauan, pengamatan, dan pengendali organisme pengganggu tumbuhan, yang terdiri dari kegiatan-kegiatannya adalah gerakan pengendalian, SLPHT, PPHT, serta pengawasan pestisida yang ada di 14 kabupaten kota. Kemudian yang kedua, program kerja kita adalah penanganan dampak perubahan iklim, baik itu pada tanaman pangan maupun pada tanaman hortikultura. Nah, kegiatan kami terdiri dari PPDPI. Nah, PPDPI ini dilaksanakan di 14 kabupaten kota juga untuk menangani dampak dari banjir dan kekeringan. Korelasi kami dengan Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat adalah mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat dengan mengawal pertanaman, baik itu tanaman hortikultura maupun tanaman pangan yang ada di lapangan, yaitu dengan melaksanakan pengamatan dan pengendalian terhadap tanaman yang terserang OPT maupun yang terdampak banjir dan kekeringan. Setelah itu, kami wajib untuk melaporkan secara berjenjang. Pertama dari POPT, kemudian dilanjutkan ke Dinas Pertanian Kabupaten Kota dan UPTPH. Setelah itu kita lanjutkan ke Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura serta ke Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan yang ada di Jakarta. Nah, harapannya dengan pelaporan tersebut kita bisa mengambil kebijakan untuk menangani dampak dari OPT maupun dampak dari perubahan iklim ini. Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kalimantan Barat terletak di Jalan Ali Anyang nomor 127 Pontianak. UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih terbentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat nomor 85 tahun 2017 tanggal 28 Desember 2017.
Luas bangunan gedung kantor UPT pengawasan dan sertifikasi benih adalah seluas 688 meter persegi, gedung laboratorium 100 meter persegi. Jadi UPT ini adalah salah satu UPT dari Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat yang diberi tugas dalam hal pengawasan dan sertifikasi mutu benih. Jadi seperti kita ketahui bahwa benih adalah merupakan faktor produksi yang cukup penting dalam hal produksi pertanaman yang ada, baik itu dari kualitas maupun kuantitas. UPT ini pada dasarnya itu ada beberapa kegiatan yang cukup penting, yaitu yang pertama adalah yang kegiatan disebut dengan kegiatan penilaian kultivar. Kegiatan ini adalah kegiatan mulai dari plasma nutah atau klon sampai menjadi benih sumber, baik tanaman pangan maupun hortikultura. Kegiatan yang kedua adalah sertifikasi benih. Sertifikasi itu adalah rangkaian dari suatu proses agar supaya untuk bisa mendapatkan sertifikat atau label. Nah, di sini kita melayani kepada produsen-produsen seluruh Kalimantan Barat. Yang ketiga adalah kegiatan dari peredaran pengawasan benih. Jadi setelah menjadi benih beredar di masyarakat, ini termasuk bidang kita dalam hal pengawasan. Dan 3 kegiatan tersebut didukung oleh instalasi laboratorium kami. Dari semua kegiatan ini perlu kami sampaikan dulu bahwa wilayah kerja kami adalah cukup luas, yaitu Provinsi Kalimantan Barat. Di sini kami melayani semua produsen-produsen benih maupun pedagang-pedagang benih penyalur di seluruh Kalimantan Barat. Yang kita utamakan adalah kualitas khususnya, baik itu kualitas dari segi mutu genetis, fisiologis maupun fisiknya. Jadi kita harapkan semua benih yang beredar dan yang sampai ke petani, konsumen, kita harapkan semuanya merupakan benih, bukan hanya benih unggul, tapi benih yang berkualitas dan bersertifikat. UPT Balai Benih Induk Hortikultura. Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Induk Hortikultura terletak di Jalan Raya Melancar nomor 23 Anjongan, Kecamatan Anjongan, Kabupaten Mempawah. UPT Balai Benih Induk Hortikultura terbentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat nomor 82 tahun 2017 tanggal 28 Desember 2017. Luas bangunan gedung kantor UPT Balai Benih Induk Hortikultura adalah seluas 83.708 meter persegi. Jadi UPT kami merupakan unit pelaksana teknis yang dibebankan untuk menghasilkan benih-benih sumber. Jadi di sini kami mengembangkan benih-benih sumber yang nantinya digunakan oleh penangkar menjadi benih sumber untuk kegiatan perbanyakan benih-benih hortikultura. Selain itu, kami juga menyediakan benih sebar yang dapat digunakan para petani untuk langsung ditanam di lapangan untuk dibudidayakan di areal pertanian di seluruh Kalbar. Balai Benih Induk Hortikultura Anjongan menyediakan juga bahan perbanyakan tanaman berupa entris ataupun batang atas yang digunakan oleh penangkar sebagai bahan perbanyakan baik secara okulasi, sambung pucuk, dan lain-lain. Kami juga mengoleksi pohon induk dari tanaman buah-buahan
yang merupakan varietas yang berasal dari Kalimantan Barat. Seperti durian, ada 10 varietas durian unggul nasional yang berasal dari Kalimantan Barat. Di samping itu juga durian-durian yang sudah dilepas oleh Kementerian Pertanian sebagai varietas unggul nasional juga kami koleksi. Di samping memenuhi kebutuhan dinas, Balai Benih Induk Hortikultura Anjungan juga mempersilahkan para petani yang ingin mendapatkan benih-benih buah-buahan atau tanaman horti lainnya yang bersertifikat. Jadi kami juga menyediakan itu. Silakan aja datang ke Balai Benih Induk Hortikultura Anjungan. Kami banyak macam jenis-jenis durian, kemudian mangga, lengkeng, tanaman hias, serta tanaman-tanaman obat. UPT Pembenihan Tanaman Pangan. Unit Pelaksana Teknis Pembenihan Tanaman Pangan terletak di Jalan Raya Peniraman, kilometer 42. UPT Pembenihan Tanaman Pangan terbentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 81 Tahun 2017, tanggal 28 Desember 2017. Luas UPT Pembenihan Tanaman Pangan adalah seluas 12 hektar. Jadi kita UPT PTP Kalbar, nah tugas pokok kita Pak di sini adalah untuk memproduksi benih sumber, khususnya benih dasar dan benih pokok. Nah, benih dasar ini dibuktikan dengan label berwarna putih. Nah, sedangkan untuk benih pokok itu labelnya berwarna ungu. Nah, jadi benih itulah yang kita sebarkan ke penangkar. Nanti di penangkar diproduksi lagi menjadi benih sebar kepada petani. Nah, di sini peran kita bagaimana menyediakan benih sumber, khususnya benih dasar dan benih pokok itu. Itu yang pertama. Yang kedua, nah, tugas pokok kita bagaimana kita membimbing petani agar bisa memproduksi benih sumber ini sehingga bisa sampai kepada petani dengan kualitas yang standar, yang sesuai dengan harapan untuk peningkatan produksi di tingkat petani. Kita memiliki program yang sangat krusial sekali dan ini merupakan titik kritis sebenarnya untuk bagaimana meningkatkan produksi pertanian secara keseluruhan di Provinsi Kalimantan Barat. Kami ingin bagaimana mewujudkan agar sentra-sentra produksi benih di berbagai kabupaten, di 14 kabupaten kota ini, itu bisa terbangun. Nah, target kita ada 2.000 hektar nanti yang tersebar di seluruh kabupaten kota. Kita selalu mendukung program yang disampaikan oleh dinas. Jadi program-program dinas kita dukung di sini dalam rangka untuk menyiapkan sumber benihnya Pak. Sehingga target peningkatan produksi di Dinas Pertanian kita dukung dengan penyediaan benih bermutu dan bersertifikat. Sehingga pengawalan produksi di Dinas Pertanian bagaimana agar produksi di tingkat petani itu bisa meningkat. Nah, kita awali dengan bagaimana menangani, menyiapkan benih unggul bermutu. UPT Pendidikan dan Pelatihan Pertanian. Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan Pertanian terletak di Raya Melancar nomor 25 Anjungan, Kecamatan Anjungan, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. UPT Pendidikan dan Pelatihan Pertanian terbentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 83 Tahun 2017, tanggal 28 Desember 2017. Luas UPT Pendidikan dan Pelatihan Pertanian adalah seluas 8,29 hektar. Untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab, maka Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan Pertanian mempunyai tugas dan fungsi. Tugas dan fungsi lembaga Diklat
ya UPT Diklat Pertanian ini adalah untuk melayani ya pendidikan dan pelatihan khususnya bidang pertanian. Ya, adapun pelatihan yang kami berikan yaitu untuk aparatur penyuluh dan non aparatur bagi petani. Nah, itu yang kami layani ya. Wilayah pelayanan kami ini ya meliputi 14 kabupaten kota. Ya, 14 kabupaten kota kami layani semuanya. Yaitu tentu saja ini berdasarkan ya kemampuan anggaran yang ada. Kami unit dari Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Barat ya. Artinya ya kami bertanggung jawab langsung kepada Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Barat ya dalam hal pelaksanaan tugas. Nah, tentu saja ini ya tidak pasti terkait dengan pemerintah daerah kita ya kan. Nah, seperti itu. Jadi apapun kegiatan di dalam UPT Diklat Pertanian ini, kami selalu berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Barat. Nah, kami Diklat ini adalah untuk menunjang kegiatan mereka. Jadi apa yang kami berikan ya dalam pelatihan ini tentu saja relevan dengan tugas yang ada di bidang. Nah, seperti itu. Nah, tentu saja ya kebutuhan ini juga berdasarkan kebutuhan yang ada di lapangan, ya. Kebutuhan yang ada di lapangan seperti pelatihan aparatur penyuluh, ya, aparatur penyuluh. Nah, di situ juga kita terkait dengan kegiatan bidang yang ada di tahun tersebut. Nah, seperti itu. Untuk kegiatan-kegiatan atau fungsi yang lain, misalnya melatih petani-petani milenial, misalnya untuk SMK pertanian, ya memang peluang itu ya sangat terbuka bagi mereka. Nah, sebenarnya ini sangat penting ya untuk petani-petani milenial ya untuk mendapatkan pelatihan-pelatihan itu. Nah, seperti itu. Nah, jadi kedepannya kita berharap UPT Pendidikan Pelatihan ini memang dirasakan sangat penting, Bapak. Ya, sangat penting, satu-satunya yang ada di Kalimantan Barat ya untuk mencerdaskan atau memberikan tambahan kemampuan bagi masyarakat petani, itu satu-satunya lembaga ada di sini ya. Kita berharap para petani itu ya cerdas dalam hal mempergunakan alat-alat teknologi dan sebagainya yang selama ini ya yang kita gencar-gencarkan ya. Kita ingin meningkatkan ya kemampuan petani-petani itu sendiri. Ya, kalaupun kita punya penyuluh ya, itu mereka juga membutuhkan pembaharuan, Bapak. Ya, sehingga para penyuluh juga bisa menularkan apa yang sudah kita berikan ya kepada mereka ya ditularkan kepada para petani itu sendiri. Mewujudkan pertanian, tanaman pangan, dan hortikultura yang mandiri, maju, berdaya saing, dan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Barat, serta menciptakan aparatur yang bersih dan berwibawa. Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura, meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian, tanaman pangan, dan hortikultura, dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani adalah misi dan visi yang ingin dicapai institusi ini dalam membangun negeri. Ayo bertani, ayo bertani, ayo bertani. Petani sejahtera.